Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, saudara-saudaraku yang dicintai Tuhan. Mari kita mendengarkan firman Tuhan, tapi sebelumnya mari kita persiapkan hati kita untuk benar sungguh-sungguh mendengarkan firman Allah. Mari kita berdoa. Tuhan kami Yesus Kristus yang baik, kami mengucap syukur untuk semua kebaikan-kebaikan Tuhan yang boleh kami nikmati sepanjang hari demi hari. Pada hari ini Tuhan, kami akan menikmati kebaikan Tuhan melalui firman Tuhan yang akan kami baca pada hari ini. Bapa kami yang di sorga, terangilah hati kami. Jadikanlah hati kami ini menjadi tanah yang subur ya Bapa. Supaya ketika firman Allah itu kami dengar, kami diberkati, kami berbuah, dan kami melakukan firman-Mu tuh dimanapun kami berada ya Tuhan. Berfirmanlah Tuhan Yesus kepada kami. Kami semuanya siap untuk mendengarkan firman Allah. Ampuni kami supaya ketika firman Allah itu kami dengar, kami menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu, mari kita membuka Alkitab kita dari Matius 18 ayat 15 sampai yang ke-20. Matius 18 ayat 15 sampai yang ke-20. Kalau sudah Alkitabnya kita lihat, kita sudah temukan dalam Matius 18. Bapak Ibu bisa menyimaknya di dalam hati masing-masing. Kita akan sama-sama membacakannya. Tentang menasihati sesama saudara. Apabila saudaramu berbuat dosa, tegurlah dia di bawah 4 mata. Jika ia mendengarkan nasihatmu, engkau telah mendapatnya kembali. Jika ia tidak mendengarkan engkau, bawalah seorang atau 2 orang lagi. Supaya atas keterangan 2 atau 3 orang saksi, perkara itu tidak disangsikan. Jika ia tidak mau mendengarkan mereka, sampaikanlah soalnya kepada jemaat. Dan jika ia tidak mau juga mendengarkan jemaat, pandanglah dia sebagai seorang yang tidak mengenal Allah atau seorang pemungut cukai. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya apa yang kamu ikat di dunia ini akan terikat di sorga. Dan apa yang kamu lepaskan di dunia ini akan terlepas di sorga. Dan lagi aku berkata kepadamu, jika 2 orang daripadamu di dunia ini sepakat meminta apapun juga, permintaan mereka itu akan dikabulkan oleh Bapakku yang di sorga. Sebab di mana 2 atau 3 orang berkumpul di dalam namaku, di situ aku ada di tengah-tengah mereka. Amin. Sampai sejauh ini firman Tuhan bagi kita. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, saya pernah mendengar ada seseorang yang berkata seperti ini. Dia berbuat salah, kamu dong yang tegur dia. Kok aku? Jangan akulah, kamu saja. Kamu kan temannya. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, percakapan di atas adalah secuplik pengalaman seseorang, atau bisa jadi pengalaman kita, pengalaman saya dan saudara, ketika kita tidak berani untuk menegur saudara, ketika kita tidak berani untuk menegur teman kita. Sebagai seorang yang tidak suka terlibat konflik, menegur seseorang adalah hal yang cukup menakutkan buat kita. Aku takut kalau relasi atau hubungan dengan temanku yang baik-baik saja tadi menjadi rusak oleh karena sebuah teguran yang kusampaikan. Kadangkala ketika aku melihat temanku berbuat salah, aku malah meminta orang lain saja yang menegurnya. Saya pernah mendengar hal demikian. Jangan saya lah Bu, jangan saya lah Pak, dia saja, jangan saya. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, hal ini seperti ini pastilah tidak hanya kita saja yang mengalaminya. Mungkin ada banyak dari kita juga yang enggan apabila harus menegur seseorang. Meski kita tahu betul bahwa apa yang orang itu perbuat tidaklah benar. Kita ingin berada di posisi aman. Sehingga kalaupun harus menegur, orang lain saja deh yang memberikan teguran itu. Ini pasti pernah kita alamin ya Bapak Ibu dan saudara-saudaraku. Namun saudaraku yang dikasihi Tuhan, pemikiran mencari damai tersebut
bukanlah pilihan yang paling tepat. Sebagai orang Kristen, kita memang dipanggil untuk mengusahakan perdamaian dengan sesama manusia. Itu terdapat dalam Roma 12 ayat 18. Tetapi panggilan ini tidak bisa diartikan juga sebagai berdiam diri atau membiarkan begitu saja. Saudara yang dikasihi Tuhan, respon terbaik tentu saja menegurnya, bukan membiarkannya, saudara. Amsal 27 ayat 5 mengatakan lebih baik teguran yang nyata-nyata daripada kasih yang tersembunyi. Apalagi orang yang menegur kita pernah berhutang budi dengan kita. Orang yang mau kita tegur itu pernah berbuat baik dengan kita. Orang yang kita tegur itu adalah saudara kita. Atau mungkin dalam dunia suku Batak, hula-hula kita. Kita mungkin sungkan, takut dinilai bagaimana kepada mereka. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, menegur adalah salah satu tindakan yang menandakan bahwa kita peduli terhadap orang itu. Kita mengasihi orang itu. Dan tidak dapat disangkal, saudara, bahwa menegur orang lain merupakan pekerjaan yang sangat sulit. Tidak gampang itu. Ada banyak orang yang tidak mau menerima teguran. Dan banyak orang yang menerima teguran dengan cara yang salah. Yaitu teguran yang diberikan dengan cara yang tidak bijaksana. Misalnya apa, saudara? Teguran yang dilakukan di muka umum. Atau dalam suasana hati yang panas. Atau dengan kata-kata yang kasar. Perhatikanlah, saudara, betapa indah jalan yang diterangkan oleh firman tadi ayat yang ke-15. Bahwa teguran harus dimulai dari pertemuan empat mata. Dengan tujuan agar teguran itu tidak mempermalukannya. Apalagi bila kita menegur seseorang. Janganlah ada niat untuk menghukum. Tetapi niat yang benar adalah untuk mendapatkan kembali saudara kita. Seperti mencari seekor domba yang sesat. Saudaraku yang dikasihi Tuhan. Mengapa teguran itu penting? Sesuai dengan fungsinya, teguran digunakan untuk memperbaiki kesalahan orang lain. Tidak hanya memperbaiki kesalahannya, saudara, tapi juga bertujuan untuk menolongnya. Kalau ada orang yang salah, saudara, biarkan salah itu, saudara juga berdosa. Tetapi kalau kita lihat ada yang salah, kita menegurnya, saudara menolong dia, saudara akan memperbaiki kesalahannya. Meski kita tahu bahwa kita ada di posisi yang benar, saudara. Maka tugas kita bukanlah memegahkan diri di atas posisi kita. Ketika kita menegur, kita harus melakukan dalam kerangka pengembalaan. Saudara, Chuck Swindoll pernah berkata, saat menegur seseorang, kita patut memiliki satu tujuan. Tujuannya apa, saudara? Memulihkan dan bukan mempermalukan dirinya. Ini yang harus kita pahami, saudara. Ketika kita menegur seseorang, saudara, yang harus kita tahu adalah sekalipun posisi kita itu benar, maka tugas kita bukan memegahkan diri atas posisi kita, tetapi kita melakukannya dalam kerangka pengembalaan, memulihkan, bukan mempermalukan dirinya. Saudara, ketika kita memahami apa tujuan kita dalam menegur, kita bisa membimbing orang yang kita tegur itu untuk secara perlahan berjalan kembali di jalan yang benar, di jalan yang sesuai dengan firman Tuhan. Ingatlah, saudara, ketika kita memiliki tujuan untuk kebaikan orang yang kita tegur, maka teguran kita itu ditujukan bukan untuk membuangnya dari komunitas kita, tetapi menariknya kembali untuk menyadari kesalahannya dan berbalik kepada kebenaran. Bukan membuangnya, bukan membiarkannya, tetapi membuat orang itu sadar. Tidak hanya sampai sadar, saudara, dia pun harus berbalik, tahu kalau dia salah dan dia balik kepada kebenaran. Dan ketika kita menegur seseorang itu, sifatnya bukan menghakimi, sifatnya bukan menggurui, sifatnya bukan menyalahkan, tapi mengembalakan, memulihkan, menolong untuk dia keluar dari kesalahannya. Saudaraku yang dikasihi Tuhan,
Untuk itu saudara, Tuhan Yesus memberikan petunjuk bagaimana sikap kita di dalam menegur, bagaimana sikap kita dalam menasihati, bagaimana sikap kita dalam membimbing saudara atau anggota jemaat atau teman kita, saudara kita yang berdosa, dengan prosedur yang harus kita ambil, yaitu dalam 3 tahap saudara. Mari kita lihat Alkitab kita. Tahap pertama apa di situ dikatakan? 4 mata. Menegur dengan 4 mata. Yang kedua, di depan 2 atau 3 orang saksi. Di depan 2 atau 3 orang saksi. Baru yang ketiga, di depan jemaat. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, teguran dalam tahap pertama itu hendaklah dilakukan dalam pembicaraan pribadi antar pribadi dengan seseorang yang berbuat salah, ayat 15. Jika tahap teguran dan nasihat ini tidak lagi ditanggapi, perlu menghadirkan saksi. Mengapa ada saksi saudara? Tujuannya bukan untuk menghakimi. Tujuannya bukan untuk menjatuhkan. Tetapi sebagai upaya untuk menyadarkan orang yang berbuat salah tersebut. Ayat yang ke-16. Dan jika teguran dengan saksi itu pun tetap tidak ditanggapi, barulah orang yang berbuat salah itu ditegur dalam pertemuan jemaat Tuhan. Ayat yang ke-17a. Dan jika sampai menerima teguran yang demikian ia tetap tidak merespon dan mengakui kesalahannya, maka jemaat harus memandang dia sebagai seorang yang tidak mengenal Tuhan. Ayat 17. Jadi tidak asal tegur saudaraku yang dikasihi Tuhan, ada prosedurnya. Ya, ada prosedurnya. Jadi kalau mereka yang tidak mau ditegur, yang tidak mau merespon, tidak mau mengakui kesalahannya, ketika kita menegurnya dengan baik, menegurnya dengan cinta kasih, maka saudara, kita memandang dia sebagai seorang tidak mengenal Tuhan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, gereja itu tidak terdiri dari orang-orang yang sudah sempurna. Saya dan saudara bukanlah orang yang sempurna. Tetapi gereja adalah orang-orang yang harus dibenarkan dan sedang terus-menerus dikuduskan oleh Tuhan. Kita adalah orang yang gak sempurna. Tapi kita belajar untuk terus benar. Kita belajar untuk terus kudus di hadapan Tuhan. Karena itu saudara, kesalahan dan kejatuhan dalam dosa bisa terjadi pada orang Kristen. Dan apabila itu terjadi saudara yang dikasihi Tuhan, maka tugas kita, tugas saya dan saudara adalah menasehati dan membimbingnya untuk bertobat. Sebagaimana yang sudah saya katakan tadi, 4 mata, di depan 2 atau 3 orang saksi, atau di depan jemaat. Jadi ada tahapnya itu. Ada poin pertama, ada poin kedua, poin ketiga. Jadi tidak langsung di hadapan jemaat seperti itu. 4 mata dulu seperti itu. Baru pakai saksi dan di hadapan jemaat. Saudaraku yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus. Menegur itu tidak gampang. Dan bagaimana caranya? Pertanyaannya tadi. Apakah dengan menegur 4 mata itu kita suka-suka? Tidak saudara. Tetapi apa yang kita lakukan? Menegurnya dengan kasih. Ingatlah saudara, kita mengasihi orang berdosa. Tapi kita tidak kompromi dengan dosanya. Kita mengingatkan dan menegur dia akan kesalahannya. Tapi bukan berarti kita kompromi dengan dosanya. Tapi kita membawa orang itu supaya dia tidak terlalu jatuh. Kita kembalikan kepada jalan yang benar itu. Kita kembalikan kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Jangan sampai kita menghakimi dia. Jangan sampai kita menjudge dia. Jangan sampai kita menjatuhkan dia. Karena saudaraku dikasih Tuhan, kita tidak sempurna. Saudaraku yang dikasih Tuhan tidak gampang. Kiranya Tuhan menolong kita. Memampukan menyatakan kasih kepada sesama. Bukan dengan perkataan. Tetapi dengan perbuatan. Khususnya apa saudara? Berupaya membawa mereka yang tersesat kepada jalan yang benar. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Kita berdoa.
Bapa kami yang di sorga, terima kasih Tuhan Yesus untuk firman Allah yang boleh kami dengarkan pada hari ini. Kami tahu Tuhan, ketika kami mengingatkan saudara kami sungkan, kami ketakutan, kami merasa bahwa mereka akan membenci kami. Tapi firman Tuhan pada hari ini mengingatkan kami agar kami dapat menegur dengan kasih, menegur mereka dengan cinta, dan menegur mereka dengan baik. Sebagaimana yang Tuhan telah ajarkan dalam firman Tuhan, dengan 4 mata, kemudian membawa saksi, dan kemudian di hadapan jemaat. Ajarkan kami Tuhan, untuk kami bisa menjadi berkat, untuk kami bisa membawa saudara-saudara kami yang mungkin pada saat ini jatuh, melakukan kesalahan, membawa mereka kembali kepada jalan kebenaran dan hidup, membawa mereka untuk berubah, menolong mereka, memulihkan mereka dengan kuasa darah Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu. Kami terus berdoa bagi jemaat kami Tuhan yang mengalami sakit penyakit. Kami berdoa untuk Ibu Norli. Kami berdoa untuk Bapak Panjaitan. Kami berdoa untuk Charmi. Kami berdoa untuk Ibu Syanipar. Kami juga berdoa Tuhan untuk Ibu Edith. Dan kami juga berdoa untuk anak kami Elgio. Tuhan, kami percaya dalam proses pemulihan mereka. Tuhan turut campur tangan menyembuhkan dan memberikan kekuatan bahkan kesehatan. Bahkan orang tua hamba-Mu Tuhan yang saat ini sedang sakit. Kiranya tangan Tuhan yang memberikan kesembuhan. Bapa kami yang di sorga, pelihara terus jemaat kami. Jauhkan kami dari COVID. Jauhkan kami dari sakit penyakit apapun ya Tuhan. Bahkan Tuhan Yesus dalam setiap pekerjaan kami, Engkau selalu menyertai kami dimana kami berada. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Bahkan kami berdoa Tuhan untuk jemaat-jemaat kami yang berulang tahun. Kiranya Engkau juga memberikan sukacita, kesehatan, umur yang panjang, dan Engkau memberkati kehidupannya. Terima kasih Bapa yang baik. Di dalam nama Tuhan kami Yesus kami berdoa. Amin.